Oke, oke. Baik semuanya, selamat malam sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, teman-teman sekalian semuanya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua ya. Setelah lama kita tidak jumpa teman-teman sekalian ya. Jadi saya mohon maaf karena memang kemarin jalan-jalan keliling di daerah Sulawesi dan sekitarnya. Jadi biasalah dalam perjalanan tentu saja sinyalnya nggak bagus gitu ya. Jadi tentu saja kita sempat libur Zoom lumayan ya, lebih dari 1 minggu ya. Oke, sekali lagi senang sekali jumpa teman-teman semua seluruh Indonesia ya, dan tentu saja saya harap teman-teman bisa buka kameranya karena tentu saja yang penting kita bisa saling tahu bahwa kita saling sehat ya, masih tetap semangat dan tentu saja kita semua sama-sama masih mengejar impian kita masing-masing ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sudah cerita-cerita ya mengenai bagaimana sebuah proyek pertanian ini ternyata bisa merubah hidup Anda dalam waktu singkat ya. Dalam waktu 6 bulan teman-teman sekalian ya. Ternyata tidak perlu waktu lama untuk bisa merubah hidup Anda teman-teman sekalian dengan sistem proyek yang sudah kami berikan kepada Anda. Dan tentu saja mungkin saja bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir pada Zoom kami di AWM Star Life, ya mungkin Anda banyak sekali pertanyaan ya. Silakan. Jadi malam hari ini Anda silakan boleh bertanya ya dengan cara langsung ketik di kolom chat atau teman-teman sekalian boleh langsung buka mikrofonnya dan Anda bisa langsung bertanya ya. Boleh kepada saya atau kepada para teman-teman yang ada di sini di Zoom ini karena di sini juga banyak senior-senior AWM Star Life, para mentor hadir di sini ya kan, para leader, para Ruby dan sebagainya, Ruby Above juga sudah ada di sini ya pada Zoom kita malam hari ini ya. Silakan teman-teman sekalian ya, senang sekali saya lihat ini ada teman-teman dari berbagai belahan bagian Indonesia nih saya lihat ya. Sini luar biasa yang kelihatan di kamera saya ini dari Malang Pak Surasa, ada Eri Flores, ya, ada Sahrir, ada Samsudin, ada Sangaji, ada Meti Lumolos ya, ada Denny Iskandar, ada Denny Eagle, mantap, Mr. Denny ya. Ada Eni Pujiati, ada Bu Haji Surmayanti, ya Bu Merlina Chong, Agustina Dandan, Pak Kanda Mustari, Pak Suryadi, Pak Amrizal dan sebagainya. Ya, ini saya sebutkan yang buka kamera aja ya. Kalau yang nggak buka kamera saya nggak sebutkan. Oke. Kan terbuka. Ya. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, silakan teman-teman boleh. Selamat malam. Ya, Dari boleh bertanya pariwisata atau ada yang Wisdom. punya testimoni juga boleh silakan di-sharing karena banyak sekali teman-teman di sini menunggu testimoni Anda semua. Untuk pertanian ya, kita bahas pertanian. Silakan Pak Samsudin, ada yang mau disampaikan Pak Samsudin? Ya, alhamdulillah Pak. Masalah Pornas itu ya memang bagus Pak, karena kami selalu menggunakan waktu itu dari Bapak Sulaiman yang pertama, Ya. dan yang kedua Ibu Sumaria. Iya. Itu ya alhamdulillah ya hasilnya beda dari yang lain Pak. Karena Ya. kemarin saya pakai itu dibanding dengan yang lain ya cukup Pak. Bisa Ya. mencapai 7 sampai 8 ton per hektar, Pak. Oke. Ini apa Pak? Padi Pak? Iya, padi, Pak, padi. Oke. Luar biasa ya. Sorry, Pak Samsudin di daerah mana tinggalnya Pak? Boleh cerita Pak? Kami, Pak, dari di Morangkayu, Pak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke. Kalau sebelumnya Pak Samsudin pakai apa dan hasilnya berapa Pak sebelumnya 1 hektar itu? Ya, sebelumnya saya sebelum pakai itu, Pak, ya biasa mendapatkan 4 sampai 5 ton aja. Iya. Ya, Berarti setelah saya Pornas, alhamdulillah bisa mencapai 7 sampai 8 ton, Pak, per hektar. wah, luar biasa ya. Berarti hampir 2 kali lipat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah, Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak udah pakai Pornas berapa lama Pak Samsudin? Saya sudah 2 periode, Pak. 3 periode nanti ini. Kalau tidak ada halangan ini, nanti 3 periode Iya. nanti saya pakai. Ini ada juga, ini masih ada yang... Oke. Luar biasa ya Pak Samsudin ya. Iya, Pak. Pak Ada Samsudin, juga. Bapak pakai Pornaswell nggak? Pakai Pornaswell nggak Pak? Iya, pakai juga, Pak. Ada itu soilnya itu kan, juga. Pak. Untuk tanah, Pak. Iya. Pak Saya Samsudin, kalau boleh tahu pakai bibit apa Pak? Bibitnya apa Pak?
Saya pakai benih, saya kan masuk di perbenihan, Pak. Saya benih impar 42 dengan 43. Iya. Ya, itu Pak Iya, untuk iya, iya. perbenihan. Kalau boleh Ya. tahu Pak Samsudin, itu Bapak mulai pakai Pornas itu di masa sejak pembenihan atau sudah ditanam di tanah Pak, padinya Pak? Masa pembenihan dikasih Pornas nggak? Masa perbenihannya Pak, enggak Pak. Enggak ya? Istilahnya karena kemarin kan ya malum lah istilahnya dana enggak mencukupi juga. Jadi ya Oke. Mantap, mantap. pertamanya saya pakai itu umur 1 minggu, saya semprot Iya, Pak itu. 1 minggu dan iya. 20 hari. Paling lama 20 hari penyemprotan kedua. Nah, dan itu juga bisa mengurangi hama juga Pak itu, karena kemarin ini alhamdulillah saya enggak pakai bahan kimia dengan apa itu yang itu Pak. Cuma pakai Pornas saja Pak itu. Oke. Jadi sebelumnya hama apa yang nyerang Pak biasanya, Bapak? Kalau di sini Pak, ya terutama hamanya hama penggeret yang paling penggeret batang ya? Ya dengan kresek. Iya. Dan juga tikus, tapi tikusnya enggak seberapa. Tapi alhamdulillah selama saya pakai Pornas, alhamdulillah Pak, tikus juga agak kurang juga Pak. Iya. Iya, kalau bisa panen sebanyak itu berarti kan hama memang sangat jauh berkurang ya Pak ya. Artinya tikus udah pasti nggak makan kan itu padinya ya. Penggeret batang juga pasti udah nggak ada tuh Pak, karena Bapak bisa panen 7-8 ton 1 hektar itu luar biasa itu Pak. 2 kali lipat dari biasanya itu kan. Iya, ada kemarin itu Pak. Istilahnya ada kemarin dihadiri oleh staf ahli menteri kemarin Pak untuk panen pertama kemarin, alhamdulillah bisa dapat 8 lebih Pak kemarin itu. Oh, luar biasa ya, mantap ya. Itu kalau sudah segitu berarti 200% itu Pak. Ya kan, jadi bukan 20-50% lagi itu panennya, udah 200%. Kalau 2 kali lipat itu kan 200% itu Pak. Luar biasa ya. Saya baru dengar nih Pak Samsudin ini. Luar biasa nih Pak Samsudin ya. Kalau ada ini Pak Samsudin, foto-foto atau video padinya Pak, boleh di-share Pak Samsudin ya nanti ya. Iya, sebentar Pak, saya sharekan di Pak. Iya. Boleh Pak, ditunggu Pak. Oke. Baik Pak Samsudin. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ya kalau dari pengalaman kami Pak, ya cuma itu aja Pak, kami sementara dulu. Kita bisa sharing-sharing yang lain biasa pakai, ya kita bisa menambah pengalaman di sini Pak. Oke. Baik Pak Samsudin. Terima kasih banyak Pak Samsudin. Semoga ini didengar oleh seluruh teman-teman dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman lain yang belum memakai Pornas ya Pak Samsudin ya. Terima kasih Pak. Sukses, salam sehat buat keluarga selalu ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, mungkin Anda yang baru kenal Pornas ya, tadi mungkin Anda sedikit heran gitu ya. Kenapa sih kok bisa hama itu pergi dengan penggunaan Pornas ya? Nah, teman-teman sekalian yang ingin tahu jawabannya, teman-teman bisa cari di YouTube channel kami yang judulnya adalah 7 Keajaiban Pornas. Di mana dalam salah satu keajaiban Pornas itu adalah ternyata ya Bapak Ibu sekalian, hama, penyakit, bakteri, jamur itu ternyata suka dengan tanah, suka hidup di tanah yang pH-nya asam. Nah, ternyata selama ini tanah kita itu asam gara-gara apa? Ya gara-gara kita sering kasih pupuk kimia, pestisida kimia, akhirnya tanah itu menjadi asam. Nah, tanah yang menjadi asam ini ternyata sangat disukai untuk tempat hidupnya hama dan penyakit gitu kan. Nah, dengan penggunaan Pornas Soil terutama dan juga pupuk Pornas, ternyata memang bisa membantu pembenahan tanah secara sekaligus. Jadi tanah Anda itu akan kembali pH-nya basah, kemudian cacing nanti akan hidup, mikroba akan hidup dan sebagainya. Nah, kondisi tanah yang pH-nya basah itu akan membuat hama, penyakit, virus itu takut hidup di situ gitu kan. Makanya sebenarnya Pornas ini kan bukan pestisida, tapi dengan kondisi tanah yang pH-nya basah itu dengan sendirinya akan mengusir hama. Tadi teman-teman dengar sendiri ya pengalaman Pak Samsudin yang sebelumnya banyak tikusnya, tiba-tiba kok tikusnya pergi gitu kan tanpa obat. Yang sebelumnya kena padinya kena penggeret batang, ya tiba-tiba akhirnya sekarang udah nggak ada. Dan tentu saja dampak positifnya adalah tadi Anda dengar sendiri hasil panennya bisa 2 kali lipat ya.
Kalau 2 kali lipat itu kan berarti 200%, ya kan? Kalau tadi yang teman-teman dengar presentasi saya itu kan terbukti memang pengalaman kami 20-50% lah peningkatan hasil pertanian. Tapi ini saya baru dengar bisa 2 kali lipat, ini kan berarti 200%, luar biasa sekali ya Pak Samsudin tadi ya. Dan terus terang saya juga baru kenal Pak Samsudin tadi, ini baru lihat nih ternyata ada testimoni yang luar biasa dahsyat dari Pak Samsudin. Terima kasih Pak Samsudin ya. Oke, teman-teman yang lain silakan. Dari saya, Pak. Silakan Pak Eri Flores. Ya. Ini saya baru beberapa hari. Nah, namun sebelumnya saya sudah bergabung di ABM Star Life ini, dikenalkan oleh Pak Akbar Ruslan. Ya. Nah, itu saya sudah ambil sikap untuk bergabung dengan paket itu. Kemudian saya sudah mendapatkan produknya dan saya jalankan itu. Namun sebelum saya jalan untuk promosikan ini ABM Starlight. Nah, itu terdahulunya saya sudah mencoba untuk bagaimana kemampuan atau kedahsyatan daripada ABM ini, Pornas ini. Nah, jadi Pali, ini jujur. Jadi kami di Flores ini hampir rata-rata itu mengalami penyakit pisang, Pak. Penyakit apa, Pak? Maaf, Pak. Penyakit apa? Penyakit pisang. Oke, apa itu, Pak? Pisang itu dia kering semua. Kering semua, terus isi dalamnya pada menghitam. Namun begitu kami mencoba dengan menggunakan itu pupuk Pornas, kebetulan memang Pornas soil treatment itu memang masih belum ada. Yang kami dapat itu baru yang kuning sama putih. Oke. Nah, itu pun kami gunakan. Rencananya mau digunakan untuk ternak. Kebetulan saya dapat informasi dari Pak Akbar bahwa ini yang kuning ini bisa untuk ternak juga. Untuk ternak. Kemudian saya campurkan itu. Diberikan kepada ternak. Puji Tuhan memang ternak itu menjadi sehat. Yang dahulunya dia mengalami skabies. Skabies, kemudian badannya tidak sehat, kulitnya kusam. Puji Tuhan dia kembali normal, sehat. Dengan aturan untuk penggunaan yang kuning, Pornas kuning, itu hanya 2 kali 24 jam. Namun setelah dicampur dengan 20 liter air itu masih ada kesisaan. Ada kesisaan. Kemudian takut nanti dia lewat dari 2 kali 24 jam. Air sisanya itu kami aplikasikan di pohon pisang, Pak. Kami aplikasikan di pohon pisang. Puji Tuhan, 3 kali kami aplikasikan itu, pisang itu kembali segar, Pak. Oke. Kembali segar. Pelan-pelan, Pak Eri. Jadi sebenarnya Pak Eri ini menggunakan Pornas ini tujuan awalnya untuk ternak ya, bukan untuk pisang ya, Pak ya? Tujuannya itu memang sebenarnya untuk tanaman, Pak. Untuk tanaman. Jadi sorry, Pak Eri pisang apa, Pak? Maksudnya tanamnya pisang apa? Jenisnya apa? Di sini pisang kepok, Pak. Pisang kepok. Tapi untuk seluruh pisang itu, baik pisang kepok atau pisang yang lain juga, semua untuk di Flores ini itu mengalami penyakit itu, Pak. Berarti penyakit apa, Pak? Itu tadi dia dalamnya hitam gitu, Pak ya? Dalamnya Iya, dia menghitam, Pak. Itu memang penyakit pisang. Jadi memang selama ini memang dari Dinas Pertanian itu memang mengalami kesulitan untuk mencari solusi supaya penyakit pisang itu bisa segera diobati. Ternyata di Pornas ini solusinya, Pak. Bapak cara pakainya gimana, Pak? Cara pakainya bagaimana di pisang? Kemudian berapa lama itu Bapak lihat hasilnya ternyata bisa mengatasi masalah itu? Itu berapa lama, Pak? Oh iya, Pak. Dari pisang ini kan sudah rata-ratanya
begitu dia kering, ya. itu dipotong Pak. Oke, Bapak potong dulu ya. Oke. Ya, jadi memang disarankan oleh dinas, petugas dari dinas itu untuk ditebang semua. Oh, sampai seberapa tinggi Pak nebangnya? Sisa berapa banyak pohonnya? Pokoknya rata Pak. Oh, rata. Itu rata. Oh, oke, ya. Oke, ya. Terus. Nah, kemudian dia sempat tunas lagi, itu pun kami sudah berulang-ulang itu, sudah berapa kali itu dia tunas baru, tetap penyakit juga. Penyakit juga. Penyakit juga. Ya, masih penyakit juga. Setelah kenal dengan ini Pornas Pak, ya. Itu lebih khusus yang di kuning itu yang kami aplikasikan tadi, memang PS itu kebetulan di pekarangan ini kan memang belum ada itu untuk tanaman. Nah, kami gunakan awal dulu untuk di ternak. Nah, untuk di ternak. Nah, dari sisa itu kami berikan ke pisang Pak, ke tanaman pisang. Nah, tanaman pisang. Akhirnya dia tumbuh segar, itu baru 3-4 kali itu langsung kelihatan. Dia kembali normal, segar. Nah, tidak ada hitam-hitam lagi, Pak. Itu cara makainya berapa, Pak? Maksudnya Bapak cara makainya gimana? Di-spray, disemprotkan? Oh iya. Kalau cara pakainya, ini kebetulan alat semprot untuk seperti di banyak orang, itu belum ada, Pak. Itu kami secara manual itu, itu dicampur di bak, di ember bak. Nah, kemudian disiram pakai penggayung Pak. Oh, oke. Langsung pakai penggayung. Jadi memang itu untuk per pohon itu kira-kira 2-3 liter. Nah, per pohon ya. Oke. Ya. Itu berapa kali aplikasi Pak sehingga dia Bapak bisa menarik kesimpulan dia udah tidak kena penyakit itu. Sampai panen ya Pak ya? Bapak sampai panen berarti ya? Iya Pak. Dan puji Tuhan, tandan pisang yang awal yang normal itu hanya 3-4 sisir. Tapi setelah digunakan dengan itu Pornas, sekarang 7 sisir Pak. Oh, luar biasa ya, 7 sisir ya. Sekarang 7 sisir Pak. Luar biasa, berarti biasanya 3-4, sekarang 7 ya, berarti 80% lebih itu peningkatannya Pak ya. Iya, betul Pak. Pak Eri ada foto-fotonya nggak Pak? Atau videonya gitu Pak, ada Pak? Kalau untuk videonya masih belum sempat, tapi saya berjanji Pak, besok saya akan saya akan posting Pak. Kalau bisa difoto ya Pak ya, di-share lah Pak, biar kita dapat gambarnya atau videonya lebih bagus, luar biasa. Ya, kemudian ada testimoni lainnya. Sorry, tadi yang ternak apa ya Pak ya? Maksudnya Bapak ternak apa tadi? Ternak babi Pak. Oke. Sudah itu ada tetangga anggota kami yang barusan kenal, kami perkenalkan ini Pornas. Ada babinya itu yang sakit-sakitan. Nah, yang sakit-sakitan itu juga pakai itu baru 1 kali aplikasi Pak. Itu dia langsung segar kembali, sehat kembali Pak. Nah, kemudian ada lagi ayam. Itu ayam itu kena penyakit sampar Pak. Nah, ternyata ayam bisa kena sampar juga ya? Iya Pak. Saya pikir cuma manusia kena sampar. Iya Pak. Baru dia ayam kena sampar. Sorry Pak, sampar itu bukannya penyakit kulit itu Pak? Dia sampar itu dia ngantuk. Ini sudah pada menghitam. Oke. Nah, sudah pada hitam, jadi dia sudah tidak bisa itu, dia mengantuk terus, bahkan tidak bisa berjalan. Kemudian dicampur dengan makanan, dengan pakan ayam itu, diberikan. Kemudian ada beberapa tetes itu, 1-2 tetes dimasukkan langsung ke mulutnya itu waktu yang tidak terlalu lama dia segar kembali Pak. Oke. Luar biasa. Kemudian lalinya yang hitam itu dia kembali merah. Iya, segar. Oke, luar biasa. Baik, teman-teman sekalian ya, saya akan coba menyampaikan atau menyimpulkan sedikit apa yang dialami oleh Pak Eri ya. Saya barusan browsing di Google ya. Tadi kalau pisang itu yang buahnya jadi hitam ya dan seterusnya ya, gagal panen terus, itu memang itu terkena jamur teman-teman sekalian ya. Ini saya belum lihat ya, baru lihat di Google aja karena belum lihat fisiknya, tapi kalau prediksi saya itu pisang itu kena jamur ya. Nah, jamur itu tentu saja teman-teman sekalian itu sumbernya bisa dari tanah ya kan. Tanah itu kadang-kadang petani itu kan biasa pakai pupuk kandang ya kan. Nah, pupuk kandang itu kan sumbernya kotoran hewan.
Nah, kotoran hewan itu biasanya petani kita itu kan lakukan fermentasi. Hanya saja fermentasinya kan tidak lewat laboratorium ya, sehingga kadang-kadang fermentasinya itu tidak sempurna. Sehingga tujuannya adalah mencari bakteri baik di kotoran hewan, tapi bakteri jahatnya tidak hilang gitu loh, masih ada di situ gitu kan. Nah, kadang-kadang ternyata beberapa penyebab yang namanya penyakit itu karena memang penggunaan pupuk kandang tadi. Jadi pupuk kandang yang diterapkan di tanah yang ternyata bakteri jahatnya belum bersih itu masih ada di situ. Nah, itu jadi penyebab munculnya jamur salah satunya. Nah, itu kalau tidak dibereskan memang itu maka dia akan nyerang terus pisang yang ada di atasnya dan akhirnya buahnya jadi hitam kayak tadi dialami oleh teman-teman di Flores ya Pak Eri bilang ya. Nah, kenapa Pornas ini bisa membuat masalah itu terselesaikan? Karena sebagaimana teman-teman ketahui, Pornas ini kan mengandung yang namanya mikroba premium, gitu ya. Nah, mikroba premium ini adalah bakteri baik yang tentu saja kalau itu ditebar di tanaman dan sekitarnya, itu akan membunuh bakteri jahat yang ada di situ. Nah, bakteri jahat itu salah satunya adalah ya jamur, ya kan salah satu bakteri jahat yang ada di situ, dia akan dibunuh ya. Sehingga akhirnya teman-teman sekalian, walaupun yang namanya Pornas ini bukan fungisida ya, karena kalau cara petani tradisional untuk membunuh jamur kan mereka harus semprot fungisida. Tapi Pornas ini bukan fungisida, Pornas ini adalah pupuk nutrisi. Namun pupuk nutrisi yang lengkap. Jadi udah ada unsur hara makro, udah ada unsur hara mikro, dan sekaligus ada imunitas. Artinya imunitas itu dia bisa punya mikroba premium yang membunuh bakteri jahat yang ada di sekitar. Nah, makanya tadi kita dengar sendiri kan, ternyata dengan penggunaan Pornas dalam waktu sekitar 3 kali aplikasi, ternyata panennya bisa berhasil gitu kan, dan bahkan tandan pisangnya itu menjadi 7 sisir ya Pak ya? 7 sisir gitu kan, yang biasanya 3-4 sisir sekarang menjadi 7 sisir. Nah, tentu saja ini kan luar biasa. Ya, artinya dengan adanya keadaan begitu berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa jamur itu bisa dibunuh dengan penggunaan Pornas, dan selain itu juga nutrisi yang diberikan ternyata secara maksimum bisa diserap oleh pisang dan akhirnya hasil panennya juga jadi berlimpah. Ya, nah itu yang dialami oleh Pak Eri tadi. Nah, kemudian lalu ngomong-ngomong mungkin banyak teman-teman bertanya loh, tadi kok bisa juga untuk ternak gitu kan? Ada ayam, ada babi dan sebagainya dengan produk yang sama gitu kan? Karena kami di AOM kan memang belum mengeluarkan secara resmi produk untuk pakan organik nasional. Jadi sebentar lagi teman-teman kita akan segera mengeluarkan yang namanya Pornas juga namanya. Kalau Pornas yang pupuk kan pupuk organik nasional. Nah, sebentar lagi kami akan mengeluarkan Pornas yang namanya pakan organik nasional gitu kan. Nah, kalau pakan itu berarti memang betul-betul pakan. Nah, tapi kalau pupuk Pornas kita yang ada sekarang itu bukan pakan. Sifatnya adalah probiotik. Ya, probiotik itu kayak Yakult atau bakteri baik ya kan. Nah, jadi itu kalau dikonsumsi oleh ternak, maka bakteri patogen yang menyebabkan penyakit ternak di dalam pencernaan itu akan dibunuh juga dengan kalau dia diberikan dalam air minumnya ditambahkan Pornas ya kan. Nah, sehingga dia akan bisa membantu penyembuhan penyakit ya. Tadi dengar sendiri kan, babi yang tadinya sakit, ayam yang tadinya kena sampar tiba-tiba sembuh gitu kan. Padahal Pornas ini kan bukan vaksin gitu kan. Jadi Pornas ini adalah nutrisi ya. Jadi bakteri baik yang dimasukkan ke dalam tubuh. Sama kalau kayak kita minum Yakult lah teman-teman sekalian ya. Kayak kita kan manusia seperti kita kan disarankan tuh minum Yakult 2 gelas sehari gitu kan. Nah, karena Yakult itu bagus untuk pencernaan karena membunuh bakteri jahat yang ada di pencernaan kita. Nah, ternyata hewan pun juga membutuhkan hal yang sama dan terbukti tadi kan. Demikian juga dengan ikan, udang, terbukti bagus hasilnya dengan penggunaan Pornas. Dan selain itu unsur hara yang ada di dalam Pornas kalau diterapkan di kolam misalnya, ya kan, nah itu bisa membantu merangsang pertumbuhan plankton. Ya, plankton itu adalah makanan alami untuk ikan atau udang yang ada di situ. Sehingga biasanya panen ikan atau udang itu jadi lebih bagus, lebih berlimpah. Ya kalau dikasih Pornas di kolamnya, ya. Oke. Baik Pak Heri, ada tambahan lagi? Luar biasa, terima kasih. Oh iya Pak, kebetulan saya ada lupa Pak. Ya, silakan Pak. Nah, jadi tadi yang penyakit. Jadi tadi yang sudah kami aplikasikan untuk di ternak babi, kebetulan ayam ini kan belum dikandangkan Pak. Oke. Masih gitu. Nah, begitu pada saat memberi makan babi, ayam juga ikut makan Pak bersama dengan babi. Nah, dampak dari situ Pak, ayamnya ini yang itu dia punya anak
baru setinggi ini baru sekitar 1-2 bulan. Nah, 1-2 minggu. 1-2 bulan ya. 1-2 bulan itu dia cepat sekali untuk meninggalkan anaknya tanpa kita memisahkan induk dan anaknya, itu dia langsung bertelur, Pak. Rajin sekali untuk bertelur itu. Sampai saya juga kesulitan untuk itu sampai dengan satu sangkar bisa 2-3 induk karena saling rampas untuk mau tempat telurnya, Pak. Oh, sorry. Saya kan enggak begitu ngerti ayam nih, Pak. Kalau biasanya ayam itu gimana sih, Pak? Boleh cerita sedikit? Jadi ayam ini dari tadi dengan pupuk Pornas yang kuning tadi itu. Kalau sebelumnya, maksudnya sebelum pakai Pornas tuh biasanya gimana sih ayam gitu? Aduh, susah, Pak. Maksudnya susahnya? Kadang-kadang ayam itu tuh ludes. Nah, habis. Nah, dia yang satunya dia kena penyakit, kemudian telur juga tidak menentu, Pak. Nah, maksudnya, sorry Pak, maksudnya ludas itu mati maksudnya? Iya. Oke, mati. Ada yang mati, ada yang dimatikan, Pak. Nah, dan juga agak susah bertelur gitu maksudnya ya, Pak ya? Sebelumnya gitu. Oke. Jadi setelah dia dampak dari makan bersama dengan babi, itu akhirnya dia punya kemampuan dia untuk bertelur itu tuh dia semakin cepat, Pak. Semakin cepat. Dan anaknya itu setelah dia menetas, anaknya itu tuh segar-segar bagus, Pak. Oke. Luar biasa ya. Mantap. Pak, saya pernah dengar, Pak, dulu di daerah Sumatera Barat. Di Solo itu ada bebek pakai Pornas, terus ada sapi pakai Pornas, itu kotorannya itu enggak bau, Pak. Nah, saya mau tanya sekarang yang ini Bapak gimana, Pak? Sama, Pak, tidak bau, Pak. Kebetulan saya juga ini bertetangga langsung dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Itu pun di sekitar itu tidak tercium aroma sedikit pun, Pak. Oke. Tapi sebelumnya bau ya? Sebelumnya bau ya? Oh, bau, Pak. Itu kadang-kadang dari desa atau dari itu selalu datang untuk menegur. Nah, tapi setelah saya gunakan itu tidak bau, Pak. Iya. Luar biasa ya, teman-teman sekalian ya. Terima kasih Pak Eri ya. Dari Flores. Ya, luar biasa. Kita mantap. Menyala, Pak. Ya, terima kasih. Menyala abangku. Menyala, Bang. Flores menyala. Biasa, dahsyat ya. Jadi luar biasa ya, teman-teman ya. Ini saya nggak nyangka malam hari ini ada testimoni yang luar biasa ya dari Pak Samsudin tadi, kemudian dari Pak Eri Flores ya. Dan Anda semua tentu saja beruntung ya yang dengar langsung gitu ya, dibandingkan kalau dengar nanti di YouTube itu beda, teman-teman ya. Kalau ini dengar langsung live gini, luar biasa, rasanya itu beda gitu ya. Jadi kayak kita ngobrol langsung, ini lagi nongkrong kita di malam-malam ya. Oke. Baik, teman-teman ya, silakan mungkin ada lagi yang mau berbagi, monggo. Bu Meti, silakan Bu Meti. Silakan. Ada saya sama Bu, Pak. Ya, Bu Meti, malam Bu, silakan. Dari Manado. Saya kebetulan masih baru, Pak. Saya baru diperkenalkan oleh teman tadi malam, baru tadi diajak ikut Zoom. Iya. Memang pencinta ya. Saya untuk semua sayur-sayuran saya mau yang organik. Iya. Saya sempat kenal dengan namanya pupuk patin sama yang produk TBS. Iya. Ya. Oke. Cuman setelah mendengar ini kan, apalagi ada testimoni langsung kok, saya sangat tertarik. Tapi ini saya sangat baru hal yang. Iya. Tanya ini juga begini Pak, ada yang kemarin di-share teman member yang 600. Tadi saya lihat ada yang 3,1. Ya, itu bagaimana? Iya. Baik Bu Meti ya. Oke. Baik. Jadi Bu Meti dan teman-teman sekalian mungkin tadi sempat dengar brand yang disebutkan oleh Bu Meti ya. Nah, saya nggak nyebut brandnya, tapi Anda udah dengar brandnya apa. Lalu ngomong-ngomong perbedaannya apa antara brand yang disebutkan Bu Meti dengan Pornas gitu ya. Perbedaan penting pertamanya adalah yang tadi depannya ada huruf B-nya, yang terakhirnya T, itu teknologinya fermentasi, bukan teknologi nano. Di mana teknologi fermentasi itu dia harus diterapkan di tanah, ya kan? Nah, sehingga kadang-kadang ketika ketemu tanah yang tidak bagus pH-nya, maka dia perlu waktu yang agak lama untuk bisa memberi nutrisi kepada akar tanaman, ya. Sehingga kadang-kadang kalau ketemu tanah yang pH-nya tidak bagus, ya terlalu asam atau terlalu basah, nah itu
agak lama prosesnya ya. Kalau ketemu tanah yang bagus mungkin dia akan bagus. Tapi kalau tidak ya ada perlu waktu prosesnya ya. Nah, itu yang depannya B tadi. Kemudian yang depannya P tadi ya, itu juga katanya sama-sama nano sama dengan Pornas. Perbedaan pentingnya adalah yang depannya P tadi itu tidak ada zat pengurai residu kimia yang ada dalam Pornas. Itu bedanya. Nah, apa itu zat pengurai residu kimia? Zat pengurai residu kimia dalam Pornas itu bisa bantu untuk mengurai residu kimia di tanah. Ya, kalau yang P itu mohon maaf tidak ada, Bu, yang zat pengurai residu kimia, ya. Itu poin pentingnya. Dan yang kedua, yang tadi P maupun B tadi itu kebetulan belum punya sertifikasi organik. Ya, nah baru Pornas saja yang sudah ada sertifikasi organik. Nah, sehingga kalau produk pupuk sudah ada sertifikasi organik, maka hasil pertanian yang Bapak Ibu sekalian hasilkan sudah bisa dikategorikan organik karena menggunakan pupuk bersertifikasi organik. Ya, nah itu perbedaan pentingnya. Nah, Bu Meti tadi nanya kan, untuk bergabung itu Ibu diceritakan ada 600.000 paket standar. Itu namanya paket standar, Bu Meti ya. Kalau teman-teman di Toraja bilang, kemarin saya baru dari Toraja, Bu ya. Teman-teman di Tanah Toraja bilang, paket standar 600.000 itu paket mahasiswa. Ya kan? Jadi paket mahasiswa, paket mahasiswa katanya kalau di sana. Kalau yang paket 3,1 itu mereka sebutnya paket bisnis gitu loh, Bu. Ya kan? Nah, jadi kita ada dua paket memang, antara 600.000 dan 3,1. Nah, silakan Bu Meti. Bu Meti bisa mulai dari 600.000 atau bisa langsung ke 3,1. Tapi saran saya kalau Bu Meti tidak ada kendala dengan keuangan, langsung saja 3,1. Kenapa? Karena dengan 3,1 Bu Meti bisa dapat hak bisnis yang full 100%. Ya, kalau join yang paket standar itu hak bisnisnya baru separuhnya, baru 50%. Tapi kalau 3,1 hak bisnisnya full, ya kan? Nah, dan tentu saja kalau teman-teman di Tanah Toraja bilang ya Bu ya, waktu saya acara di sana, mereka bilang begini, kalau yang merasa tidak mahasiswa, tolong jangan ambil paket mahasiswa, karena 600.000 itu paket mahasiswa katanya. Ya kan? Jadi paket bisnis itu adalah yang 3,1. Ya. Jadi gitu Bu Meti. Kalau paket standar dapatnya 2 item produk. Dapat 2 item produk. Ya, kalau paket yang 3,1 dapatnya 12 item produk, bebas pilih semua. Tapi yang jelas bedanya di situ, Bu. Hak bisnisnya langsung full. Itu Bu Meti. Bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade, Bu. Bisa di-upgrade. Jadi di-upgrade bisa. Nanti dari 600.000 nanti di-upgrade ditambahkan 2,5 bisa. Jadi di-upgrade jadi tambah 2,5. Ya. Cuma saya sarankan langsung dari awal. Kenapa? Karena begini alasannya Bu Meti dan teman-teman sekalian. Saya mau kasih sesuatu kenapa alasannya rekan-rekan tuh harus langsung 3,1. Ini saya kasih alasannya ya. Alasannya begini. Di AWM Star Life itu kan rekan-rekan hanya bisa membangun jaringan pelanggan hanya 2 saja, yaitu jaringan pelanggan A dan jaringan pelanggan B. Karena sistem di AWM Star Life ini bukan multi level marketing. Kalau multi level marketing itu Anda bisa buka jalur ketiga kan, C gitu kan. Nah, tapi karena AWM ini bukan sistem multi level, maka membuka jalur ketiga dan seterusnya itu tidak diperbolehkan atau tidak, memang sistemnya tidak bisa gitu kan, bukan tidak diperbolehkan, tidak bisa. Nah, oleh sebab itu upline kita, misalnya nih Bu Meti punya upline nih Bu, upline Ibu namanya M ya Bu ya. Nah, ketika M ini, ketika Bu Meti bergabung, misalnya Bu Meti bergabung di sini, di titik A ini Bu Meti bergabung. Nah, Ibu bergabung di A ini, Bu Meti bergabung di A. Ketika Bu Meti misalnya baru hanya paket standar yang 600.000, ya. Kemudian tiba-tiba upline Ibu misalnya ada lempar mitra lain, misalnya dilempar di sini di bawahnya Bu Meti. Dan ini sangat mungkin terjadi, Bu. Kenapa? Karena sistemnya kan hanya 2 jalur saja. Jadi setiap orang hanya punya 2 jalur. Nah, misalnya yang dilempar si D ini misalnya kebetulan dia paket yang bisnis, Bu. Yang paket pro namanya. Ya, yang 3,1. Ya, Bu ya. Nah, ini karena Bu Meti sebagai di atasnya si D itu belum aktif di paket pro atau paket bisnis, Ibu nggak dapat poinnya, Bu. Poinnya nggak naik ke Ibu. Poinnya nggak naik ke Ibu. Ya, poinnya akan dilewatin Ibu. Poinnya itu dilewatin. Tapi kalau Ibu misalnya sudah join yang paket pro tadi yang 3,1, walaupun Ibu nanti mendapatkan lemparan dari upline, ya si D itu lemparan, maka poinnya akan Ibu terima, walaupun bukan Ibu yang ngajak, ya kan? Nah itu kelebihannya. Makanya kenapa saya sarankan memang sebaiknya Bu Meti langsung di paket pro yang 3,1, gitu ya Bu? Pak,
bisa ya, maksudnya nomor Bapak ada di grup mana bisa supaya bisa kayak ya apa, jalur kalau mau WA, kalau tadi Silakan Bu, saya ada di grup Bu. Tapi kalau boleh tahu Bu Meti kan tentu saja ada timnya ya Bu Meti ya. Ya boleh, yang undang Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Ibu Dep Tololiu. Oke, nanti bisa koordinasi lewat ibu tadi Bu. Nanti koordinasi nanti bisa koordinasi untuk berhubungan dengan kami. Silakan Bu, enggak masalah ya. Ya, Pak. Ya. Oh, oke. Pak, tadi saya sudah pakai itu kok, kenapa waktu saya yang di brand tadi ya, yang kok waktu si aplikasi di durian saya kok enggak ada itu. Baru saya tanya lagi sama oh pakai inilah pakai ini karena mungkin pihak tanahnya begini kok ribet juga ya saya begitu. Oke, setelah saya dengar ini penjelasan, oh begitu. Jadi memang saya sekarang ini lagi cari-cari Pak yang benar-benar juga organik gitu. Iya, baik. Silakan Bu Meti. Nanti diuji coba dengan cara ya kita sudah ada panduan, nanti bisa baca-baca di katalog ya. Di katalog kita sudah ada katalog Pornas, di situ ada panduannya bagaimana caranya. Sebenarnya sederhana caranya. Ya, Bu Meti ya. Oke, Bu Meti sukses ya kan. Oke. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, ini dari Vera. Iya, nabung 5 juta sebulan, ketabung lama banget kejar 1,7 M. Iya betul, Vera ya. Teman-teman tadi udah dengar ya presentasinya ya. Kenapa sih kami mengajak Anda semua untuk menjalankan bisnis AWM Star Life dengan serius hanya 6 bulan aja? Karena dengan 6 bulan Anda serius, Anda mencapai peringkat yang namanya Black Diamond. Tadi Anda dengar sendiri kan, Anda dapat 4 hal. Yang pertama, income bonus 275 juta dalam 6 bulan. Dan yang kedua adalah Anda dapat semua reward 1,7 M, ya kan? Kemudian yang ketiga, Anda dapat income bulanan seterusnya itu sekitar 97 juta. Dan yang terakhir Anda dapat 6% pembagian daripada omset AWM secara global. Nah, kalau kita lihat hak yang kedua aja, yang reward yang 1,7 M, itu betul sekali. Seandainya Anda hari ini nabung rutin 5 juta tiap bulan, itu semua Anda bisa raih 28 tahun, 1,7 M. Ya kan? Nah, itulah makanya kenapa di Indonesia itu banyak orang yang suka kredit gitu ya. Beli motor kredit, ya beli mobil kredit, beli rumah kredit, ya kan, beli istri kredit. Mohon maaf, maksud saya mas kawinnya kredit gitu ya, maksudnya jangan salah paham ya, mas kawinnya kredit, semua kredit gitu loh. Nah, kenapa ya? Karena itu tadi. Nah, akhirnya makanya AWM ini memberi solusi buat Anda semua. Anda petani lah, Anda karyawan, Anda pekerja bisnis apapun, semua dengan adanya AWM Star Life, teman-teman sekalian tidak perlu repot-repot nabung. Ya, karena income Anda utuh. Ya, income Anda utuh 275 juta dalam 6 bulan, Anda dikasih reward berupa motor, ya kan, jalan-jalan ke luar negeri, beribadah, ya kan, kemudian mobil, rumah dan sebagainya. Jadi nggak perlu ngambil dari tabungan gitu loh. Nggak perlu nyisihin. Karena terus terang pengalaman saya jadi karyawan, saya lama jadi karyawan dulu Bapak Ibu sekalian di BRI, ya lama saya di BRI sekitar 7 tahun. Ya agak susah juga nabung gitu kan, jadi boro-boro nabung gitu kan, habis tiap bulan buat biaya hidup udah habis ya kan, jadi boro-boro mau nabung gitu kan, kapan terkumpulnya, ya akhirnya kita terjebak dengan hutang kredit jadinya kan, seperti itu ya. Nah kalau teman-teman yang muslim kan Anda paham lah, itu kalau terjebak hutang kredit itu juga tidak bagus ya kan, jadi jangan sampai kita terjebak hutang kredit ya. Makanya di AWM ini kalau Anda berhasil dan Anda mengajak banyak orang untuk berhasil, Anda menyelamatkan banyak orang, bukan hanya dari sisi produk, tapi dari sisi juga penghasilan dan juga kehidupan, karena Anda mengajak mereka terhindar dari kredit, teman-teman sekalian ya, jangan kredit lah. Oke ya, kalau bisa cash semua gitu kan. Nah itu poinnya mengapa kami mengajak Anda sukses dalam 6 bulan ya. Oke, kemudian ada dari Bu Lia Mulyani ya, saya baru nyoba kesapi, baru nyoba hari Minggu kemarin, saya dari Bandung. Ya Bu Lia, silakan nanti dicoba terus ya kan, dan saya sarankan untuk peternakan boleh diberikan, mau setiap hari boleh, seminggu 2 kali, 3 kali juga boleh ya. Karena di saran penyajian di katalog kan disarankan kalau untuk perikanan atau peternakan kan 1 minggu sekali gitu ya. Nah, tapi ternyata kami punya banyak sekali testimoni ya, Bu Lia dan teman-teman sekalian, di mana ternyata dengan semakin sering diberikan Pornas untuk ternak atau perikanan, itu ternyata hasil panennya jadi makin lebih bagus gitu kan. Satu contoh, ada satu testimoni dari daerah Lumajang ya, itu punya ayam ada 11.000 ekor.
Nah, di mana itu pakannya mahal sekali, teman-teman. Saya juga baru tahu ya, ternyata pakan ayam itu mahal gitu kan. Jadi peternak ayam ini cerita, itu setiap hari itu biaya pakan saja 15 juta. Setiap hari 15 juta. Jadi satu hari itu 15 juta rupiah keluar untuk ngasih pakan. Ya kan? Nah, ternyata dengan penggunaan Pornas, ayam potongnya itu bisa lebih cepat panen. Dia panennya 2 hari lebih awal dibandingkan biasanya. Nah, Anda bisa bayangkan 2 hari lebih awal panen itu berarti kan si pemilik ini hemat 30 juta. Tadi sudah ceritakan, setiap hari keluar pakan 15 juta. Kalau dia panennya 2 hari lebih cepat, berarti dia hemat 30 juta, bayangin. Ya, tentu saja ini keuntungan yang luar biasa buat peternak, teman-teman sekalian. Ya, nah itulah sebabnya makanya Anda saya rasa jangan pelit-pelit dengan menggunakan Pornas untuk perikanan dan peternakan, dan jangan khawatir ada dosis berlebih, ada efek samping, karena tidak ada bahan kimia, semuanya bahan organik ya. Kalau Anda lihat di bungkusnya Pornas itu ya, bungkusnya Pornas itu ada logo Organik Indonesia. Ya, di logo Organik Indonesia di mana nih? Logo Organik Indonesia itu sama dengan kalau Anda main ke Alfamart, Indomaret, itu ada makanan bayi, bubur bayi Milna. Kalau Anda lihat di bubur bayi Milna itu ada logo Organik Indonesia, bulat warna hijau. Itu sama dengan yang ada dalam Pornas. Nah, itu artinya apa? Artinya Pornas ini food grade. Food grade itu artinya apa? Anda makan pun aman gitu loh maksudnya. Ya, tapi ngapain makan pupuk gitu kan, nggak perlu. Tapi maksud saya aman untuk perikanan, untuk peternakan, dan apalagi untuk tanaman Anda. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Silakan. Oke. Baik, teman-teman sekalian, Bu Eni ya, Pornas yang diberikan untuk ternak itu pakai yang kuning atau putih dan dosisnya bagaimana? Ya, jadi semua ada di di katalog ya Bu Eni ya. Tapi saran kami pakai yang kuning ya Bu, yang cair, karena kan tidak menimbulkan residu lah ya kan. Artinya kalau cairan itu kan dengan cepat larut dia di dalam air sehingga bisa masuk ke pencernaan dengan mudah gitu ya, dan tidak menimbulkan residu. Kalau yang serbuk bisa juga sebenarnya karena kandungannya sama, cuma kan serbuk itu ada residu ya kan, sehingga tidak disarankan untuk diminumkan di ternak karena khawatirnya yang ada residu-residu serbuk ini nanti mengganggu pencernaan atau pernafasan ternak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk perikanan ya, untuk kolamnya itu silahkan saja, karena kolam itu juga bagus diberikan pupuk Pornas. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, unsur hara dalam pupuk Pornas itu bisa membantu meningkatkan hidupnya plankton yang jadi makanan alami untuk ikan atau udang. Dan yang berikutnya adalah mikroba premium yang ada dalam Pornas itu bisa yang namanya membunuh bakteri jahat yang ada di kolam. Ya, dan teman-teman sekalian tahu bahwa ikan atau udang itu sering mati itu karena bakteri jahat yang ada di kolam. Nah, bakteri jahat itu dari mana? Pertama, sumbernya adalah kotoran ikan itu sendiri. Teman-teman tahu, ikan itu kan, mohon maaf ya, mengeluarkan kotoran. Ya, kotoran itu maksudnya BAB. Ikan itu BAB juga sama kayak manusia. Nah, kotorannya itu menimbulkan bakteri jahat di kolam. Ya kan, dan itu jadi penyebab penyakit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pakan ikan atau udang itu adalah banyakkan kimia yang diberikan di kolam. Nah, itu menimbulkan tentu saja kolam menjadi pH airnya menjadi asam ya kan, dan penyakit akan senang hidup di situ. Nah, jadi sekali lagi dengan pemberian Pornas di kolam, maka tadi ya bakteri jahat akan mati ya kan. Kemudian plankton akan hidup. Kemudian yang terakhir adalah zat pengurai residu dalam Pornas. Itu juga membantu mengembalikan pH air. Karena pH air juga penting teman-teman sekalian ya. Ya, satu contoh ya, saya pernah ketemu petani udang faname, peternak udang faname maksud saya, di daerah, kalau nggak salah di Jawa Timur, Sidoarjo. Ya, nah di sana saya belajar banyak mengenai udang faname, teman-teman sekalian. Ternyata udang faname itu perlu kondisi pH air yang basah. Ya, jadi di atas 7 gitu bahkan ya, yang bagus gitu ya, pH-nya. Jadi ternyata seringkali kita tidak sadari, yang namanya air hujan itu ternyata juga bisa menyebabkan kolam itu menjadi asam, teman-teman sekalian. Kalau tidak percaya ya, teman-teman pernah nggak kalau ada hujan, itu Anda tadah hujan itu di telapak tangan Anda, terus Anda, mohon maaf, Anda jilatin rasanya. Air hujan itu ternyata asam. Jadi ternyata air hujan itu kalau kena di atas kita ini kan banyak polusi udara kan. Nah, jadi begitu dia kena hujan itu kena polusi udara, awan di atas itu kalau kena turun ke bawah itu hidrogennya tinggi. Nah, kalau hidrogennya tinggi itu penyebab asam. Jadi ternyata penyebab kolam kita asam, kemudian tanah kita asam, tanah sawah kita asam, itu ternyata bisa jadi dari air hujan. Tidak melulu dari pupuk atau pestisida kimia yang kita kasih atau dari pakan ikan yang kita kasih di kolam. Tapi ternyata bisa dari air hujan juga.
Atau kadang-kadang yang sering kali kita tidak sadari dari air sekitarnya, dari limbah di sekitarnya. Ya kita tahu bersama kan, kadang-kadang di sekitar kita ada sungai yang kita ambil airnya, ternyata di situ banyak orang nyuci piring, nyuci baju, ya mohon maaf banyak yang BAB di situ, apalagi ada dekat pabrik, wah itu asam teman-teman sekalian. Dan itu bisa menyebabkan lahan kita atau kolam kita itu jadi asam. Dan tentu saja ini harus diantisipasi. Salah satunya dengan apa ya? Dengan Pornas Soil tadi, itu cepat sekali. Kalau Anda tebar Pornas Soil di kolam ya, atau di lahan sawah, waduh itu cepat untuk menormalkan pH, menaikkan pH menjadi basah. Dan itu sangat diperlukan memang untuk lahan pertanian dan kolam ikan atau udang ya, sehingga bisa menjadi maksimal pertumbuhannya ya. Oke. Kemudian Mr. Robin, wah luar biasa nih Mr. Robin ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda yang belum dengar testimoni Mr. Robin dari Poso ya, itu ada di YouTube channel, Anda cari di YouTube channel AWM Star Life Official. Itu beliau panen itu bisa 20 kali terus-menerus ya kan. Dan panen duriannya sama coklatnya itu luar biasa dahsyat ya kan. Dan Mr. Robin pernah chat saya, Pak Jun, ini nggak apa-apa, ini pohon durian saya panen terus, ini nggak apa-apa. Ya dia sampai nanya gitu kan, karena saking kagetnya. Yang selama ini panennya mungkin Senin Kemis gitu ya, tapi dengan adanya Pornas ini, wah luar biasa. Bahkan beliau sebentar lagi akan rencana menjalin kerjasama untuk ekspor ya duriannya di Poso sana, luar biasa. Nanti Anda dengar testimoninya di YouTube channel ya. Nah ini, kami siap panen durian bulan kedua ya, sukses Pornas. Durian panen pohon tidak stres, pohon makin sehat. Nah itu pohonnya tidak stres, pohonnya makin sehat ya. Karena Pak Robin ini sempat nanya saya, Pak Jun, ini ngomong-ngomong pohon durian saya nggak apa-apa ya ini. Ibaratnya kalau ibu-ibu itu disuruh hamil terus. Ya kenapa? Ya karena dia berbuah terus ya. Nggak berhenti-berhenti sampai 20 kali panen ya. Saya bilang nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak kasih makan terus dengan nutrisi Pornas aman Pak gitu ya. Seperti itu ya. Ya kalau ibu hamil kan nggak bisa setiap 9 bulan minimal ya. Kasih istirahat lah setahun gitu. Kalau durian nggak masalah Pak. Ya. Oke. Baik, silakan teman-teman sekalian. Ada lagi yang lain yang mau berbagi? Monggo. Silakan. Halo, selamat malam Mr. Jun. Malam, dengan siapa ini? Syafiq Pasuruan. Yang mana orangnya ini enggak kelihatan. Oh, Pak Syafiq. Ya. Mas Syafiq, silakan. Mas Syafiq, silakan. Iya. Ada kabar apa ini? Baik, memang untuk pupuk Pornas sudah tidak bisa diragukan lagi, Mr. Jun. Itu yang bisa kami sampaikan karena testimoni memang banyak di lapangan. Kemarin kami juga menemukan di tanaman jagung, Mr. Jun, itu ada beberapa penggunaan pupuk yang juga disebutkan Ibu siapa tadi? Yang inisialnya BES tadi itu. Oh iya, B. Jangan sebut merek, B. Depannya B. Sorry. Keceplosan Mr. Jun, karena kita juga alumni di sana. Jadi memang yang pakai Pornas, pakai pupuk kimia, pakai yang dari perusahaan sebelah tadi itu memang jauh Mr. Jun. Seperti itu. Jadi dengan usia yang sama, dengan varietas bibit yang sama, itu memang sudah nggak bisa dilakukan lagi kalau pupuk Pornas. Jagung ya? Juga jagung ya, Mas? Jagung, iya. Itu di lahan tada hujan, Mr. Jun. Oh, tada hujan ya? Oke. Itu pakai bibit apa ya, Mas? Sumo ya, oke. Sumo. Oke, nah itu videonya masih belum saya edit karena petaninya sendiri menyebutkan ininya, jadi nggak enak kalau nggak dipotong. Itu ada videonya, Mr. Jun. Terus kami juga sama tim itu lagi tanam cabai, Mr. Jun, jenis ori. Itu dengan curah hujan yang sangat tinggi, ekstrim, itu kemarin coba kita aplikasikan dengan soil treatment, dengan 1 tangki itu 6 sendok sama 2 saset Pornas vegetatif yang kuning. Itu dengan curah hujan yang tinggi itu baru tanam itu nggak mengalami stres seperti itu. Oke. Itu sudah usia sekarang 3 hari, baru 3 hari. Alhamdulillah tidak stres. Sorry Mas. Mas tahu dari mana itu tanaman tidak stres? Emang dia ngomong itu? Gimana? Ya kebetulan kita amati. Kok tahu dia tidak stres gitu maksud saya? Iya karena dia itu tetap segar gitu, Mr. John. Tetap segar. Biasanya kan ayu kayak gitu kan ya. Terus ada yang roboh kayak gitu kan. Nah itu tetap segar dan alhamdulillah juga itu bibitnya kita itu alhamdulillah bibitnya itu free, Mr. John. Itu ada salah satu petani dulu itu petani itu
kiblatnya petani muda milenial daerah sini kan gitu. Nah, waktu itu saya ketika berjuang itu mengenalkan pupuk Pornas ini, bahasanya itu di hutan beberapa hari gitu, Mr. Jun. Iya. Oke. Dan kemarin alhamdulillah itu rezeki bibit dikasih dari yang hutang pupuk Pornas itu, jadi kita free bibitnya, Mr. Jun. Oke, mantap ya. Itu katanya Bu Haji Surmayanti itu jagungnya curhat katanya. Jagungnya curhat. Ya, jadi sorry ya. Jadi gini Mas Abdul, memang betul banyak dari kita itu kan mengira itu begini. Mengira itu kalau banyak air, sering hujan itu bagus buat tanaman gitu ya. Nah, ternyata kan memang pengalaman Mas Hafik adalah kalau curah hujan tinggi itu otomatis kan kelembaban tinggi kan ya. Ya otomatis memang kebanyakan itu kalau terjadi seperti itu biasanya memang nggak bagus kan Mas hasilnya ya. Kalau kelembaban terlalu tinggi ya. Seperti pengalaman Mas Hafik tadi kan, ternyata kalau makin banyak hujan, kelembaban tinggi, biasanya kan hasilnya nggak bagus ya Mas, betul ya Mas? Betul. Nah itu kemarin kan saya juga punya feeling itu karena curah hujan tinggi dan cuaca ekstrim. Itu jadi saya sama tim itu coba dikasih 2 aja, satu tangki yang 16 liter itu kasih 2 aja, terus plus 6 sendok Pornas Soil. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, udah. Gitu saya yakin aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang Mas Hafik, saya yakin sudah belajar banyak dari Pornas ini. Mungkin sekaligus jelaskan ke teman-teman. Kenapa sih kalau dengan Pornas itu dalam kondisi curah hujan tinggi, artinya kan matahari kan nggak ada kan, Mas, benar ya? Artinya matahari itu jarang kan gitu ya. Kenapa sih kok bisa tanaman yang berada dalam curah hujan yang sangat tinggi dengan kondisi matahari atau sinar matahari kurang, ternyata kok hasilnya dengan Pornas itu bisa lebih bagus? Kalau menurut Mas Hafik kenapa, Mas? Ya mungkin saya pelajari ya dari keterangan saya di AWN ini, mungkin dengan teknologi nanonya itu, Mr. Jun. Itu yang beda. Karena sebelum kenal Pornas saya juga sudah bergerak di dunia organik itu yang teknologi lama, Mr. Jun. Teknologi fermentasi yang seperti itu. Walaupun saya akui hasilnya bagus. Cuma kendalanya itu RB ribet, Mr. Jun. Oke. Seperti itu. Jadi memang saya ada beberapa testimoni itu memang di bawah naungan Pindang gitu, Mr. John. Ada tanaman kacang tanah. Itu bagus. Sama-sama di yang sebelahnya itu tanpa ada naungan itu sama, hasilnya sama seperti itu. Juga kita lagi beberapa uji coba juga untuk tanaman singkong. Singkong, Mr. Jun, itu karena banyak daun mangga, pohon mangga itu lagi kita uji coba. Nanti rencananya kalau itu berhasil, pabriknya langsung yang bikin tepung tapioka itu mau borong Pornas. Oke. Mantap, dahsyat ya Mas Hafik ya. Semoga sukses rencananya dan bisa dikabulkan impian-impiannya Mas Hafik, ya kan? Amin. Jadi saya mohon maaf. Yang penting ada Mas Wahyu. Saya sebenarnya sorry Mas, tadi saya tuh ngetes Mas Hafik aja jawabannya. Gimana? Saya pengen dengar jawabannya. Saya udah tahu jawabannya. Jadi teman-teman saya mau tambahin ya jawaban Mas Hafik tadi, saya mau tambahin. Saya tambahin itu begini. Jadi memang betul dalam kondisi hujan terus-menerus, kelembaban tinggi itu kan matahari itu tidak ada, ya kan? Nah, tapi kenapa dengan Pornas itu ternyata yang dalam keadaan curah hujan tinggi kok bisa menghasilkan hasil panen yang masih bagus? Nah, jawabannya tadi Mas Hafik udah jawab. Bahwa dengan teknologi nano itu terbukti bisa memberi nutrisi lewat batang dan juga lewat stomata, ya kan? Nah, namun ada satu hal yang mungkin perlu ditambahkan aja penjelasannya begini. Dalam kondisi hujan terus, otomatis kan matahari kan jarang, teman-teman sekalian. Nah, kalau matahari jarang itu berarti dia tidak ada proses fotosintesa yang maksimal. Karena sebagai informasi buat teman-teman sekalian ya, saya mohon maaf bukan ngajarin, Anda pasti tahu bahwa proses penyerapan sari-sari makanan dari akar itu dibawa ke atas dulu. Nah, setelah ada sampai di atas di daun dimasak dulu dengan proses fotosintesa. Nah, proses fotosintesa itu memerlukan sinar matahari. Nah, ketika sinar matahari tidak ada gara-gara hujan terus-menerus, maka fotosintesa tidak berlangsung dengan maksimal. Makanya akhirnya tanaman itu dalam kondisi hujan terus-menerus, dia nggak bisa dapat nutrisi gitu loh. Nah, tapi dengan pemberian Pornas teknologi nano, tidak mengenal mau ada hujan kek, nggak ada hujan kek, karena ketika kita spray di batang sama di mulut daun,
maka dia langsung diserap secara instan. Nutrisi yang ada dalam Pornas itu diserap karena dia nano, dan memang kalau bukan nano tidak bisa lakukan itu gitu kan, karena partikelnya kan 1/10 juta lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Nah, itulah sebabnya makanya dalam kondisi apapun ya, mau kita udah pernah coba El Nino itu waktu tahun 2023 itu El Nino terjadi, teman-teman sekalian, kekeringan melanda, tidak ada air. Ternyata yang pakai Pornas tetap bisa berlimpah panennya. Ya kan, nah demikian juga ternyata ini kita temui ceritanya Mas Hafik. Kalau dalam kondisi hujan terus-menerus, banyak air, tidak ada matahari, ternyata bisa juga panen berlimpah dengan Pornas. Nah, jadi kita udah ketemu kebalikannya kan. Di kemarau bisa panen berlimpah, di musim hujan pun bisa panen berlimpah karena nutrisinya tetap terjaga. Ya, gitu ya. Terima kasih Mas Hafik ya sharingnya malam hari ini ya. Semoga sukses selalu buat teman-teman di Pasuruan ya dan sekitarnya. Amin, amin. Oke, baik, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau berbagi, bertanya, atau mau sharing, silakan, monggo. Atau para leader mau tambahkan juga boleh, silakan. Silakan. Oke. Mau tanya. Ya, silakan Bu. Gimana Bu? Misalnya dia belum jadi member, jadi kalau dia mau eceran biasanya jualnya per dos itu berapa? Kalau ada yang mau beli eceran. Kalau harga konsumen ya Bu ya, kami sarankan adalah 375.000 per satu box. 300 Pak? Ya? Isinya per box itu berapa saset? 25 saset Bu, 25 saset. 300. Ya, 375.000. Nah, tapi kalau jadi mitra kan lebih murah Bu. Karena kalau jadi mitra kan dengan paket standar itu 600.000 dapat 2. Berarti kan kalau 600.000 dapat 2, berarti kan hitungannya satunya kan 300.000 kan Bu. Ya, atau kalau langsung ngambil paket yang pro yang 2,5 juta itu dapat 10. Itu lebih murah lagi. Satu itemnya 250.000 gitu. Dengan penjelasan tadi baiknya langsung pro. Iya Bu, langsung pro aja Bu. Gas pro Bu, gas. Ngapain standar paket mahasiswa Bu? Standar. Iya. Bu Meti di Manado itu duitnya banyak-banyak, masa joinnya pakai mahasiswa. Ini lagi tren tanam nilam. Oh, adakah testimoni yang nilamnya kayaknya di sini juga ada penyakit kaki gajah. Kaki gajah setelah dicabut putih mungkin jamur ya. Makanya itu saya ada sih orang yang pesan tolong dicarikan obat untuk hama ini, nilam ini yang gajah. Saya bilang kaki mana setelah dicabut dia batangnya bengkak, kemudian melayu atau keriting, tapi akarnya itu sudah ada putih-putih jamur kayak. Ya, jamur itu Bu. Wah, itu kalau pakai Pornaswil itu cepat itu. Cepat sekali. Pornas apa? 3 Swil. Ya, Pornaswil. Itu cepat Bu. Nah, cepat itu. Nilam ada kita testimoni. Nanti Ibu bisa akses di Telegram channel kami. Itu bisa diakses di situ. Telegram channel ANW atau apa? AWM ya, AWM Star Life Official. Di sana testimoni ada ribuan testimoni. Ibu bisa cari semua tanaman ada di situ. Oh, AWM. Oh, siap. Ya, nanti boleh tanya rekannya Bu di AWM, nanti bisa di ini ya. Siap. Oke, makasih. Baik. Ya, tadi ada yang angkat tangan dari mana tadi saya lihat? Ada yang angkat tangan tadi. Saya lupa tadi ya. Ada yang angkat tangan tadi dari Gorontalo, Bu Komang Ariati. Silakan Bu Komang, ada mau bertanya? Bu Komang Ariati ada mau bertanya? Atau ada tambahan? Silakan Bu Komang. Nur Yakin, silakan Nur Yakin. Boleh dibuka langsung mikrofonnya Nur Yakin? Boleh? Silakan langsung di open mikrofonnya Nur Yakin yang udah angkat tangan, silakan. Oke. Baik. Oke. Anita, ini boleh dijual di keranjang kuning. Ya, kalau di personal boleh silakan. Tapi kalau di marketplace umum tidak disarankan ya, karena kami terus terang melarang untuk penjualan di marketplace ya. Tapi kalau di misalnya kayak Facebook Ads pribadi silahkan boleh ya.
Oke, baik, silakan. Ada lagi? Bu Haji Surmayanti, ada mau ditambahkan, Bu Haji? Tidak, Tidak. Pak. Oh iya. Namanya keranjang kuning juga saya. Kayaknya asik sekali nih Bu Haji nih, lagi ngemil kacang atau apa nih Bu? Bagi-bagi. Iya nih Bu Haji ini luar biasa Bu Haji ini. Bagi-bagi, saya pernah dibawain rendang sama Bu Haji, luar biasa, enak sekali rendang. Masya Allah. Mantap. Oke, silakan Nur Yakin, silakan. Silakan Nur Yakin. Silakan. Oke, baik. Oke, baik. Nanti kalau untuk pertanyaan mengenai keranjang kuning dan sebagainya, nanti boleh konsultasi pribadi ke saya, ya, karena ada beberapa hal yang mungkin saya tidak bisa sampaikan di Zoom seperti ini, ya kan? Silakan nanti boleh konsultasi dengan pengundangnya atau leadernya masing-masing. Nanti kalau belum tahu jawabannya, boleh tanya ke saya, karena ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan secara personal, ya, tidak dalam ini, karena di Zoom ini direkam dan ini nanti soalnya masuk di YouTube, jadi saya nggak mungkin sampaikan di sini jawabannya, ya. Tadi bertanya masalah keranjang kuning gitu ya. Oke, silakan teman-teman kalian. Kalau tidak ada lagi, oke. Mr. John, ya, Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Mr. John, kebetulan di sini ada serutan durian Pak Robin. Oh, mantap. Juragan durian. Ya. Gimana? Kebetulan. Jadi beliau tadi itu ada ngechat. Ya, kalau ada kesempatan Pak Presdir, Pak Pisaris sama GM diundang panen raya di kebun durian yang menggunakan full Pornas di Kabupaten Poso. Kenapa enggak kemarin pas saya lagi di Palu diundangnya? Ini udah jauh baru diundang. Aduh, Pak Amris nggak bilang-bilang. Kalau dari Palu ke Poso kan tinggal nyebrang. Ini baru bilang kita udah sampai di mana baru bilang. Pak Robin, ya. Pak Robin. Jadi Pak Robin undang itu, Pak. Bulan 2 katanya. Bulan apa? Bulan 2, berarti bulan depan. Oh, bulan 2 ya. Oke. Semoga tidak bentrok jadwal saya ke ke benua lain. Ya. Iya. Oke. Siap Pak Robin. Pak Robin mana Pak Robin? Halo Pak Robin, mana Pak Robin? Ada Pak Robin di situ. Pak Robin ada ini. Oh, kameranya iya. Pak Robin. Mantap Pak Robin, luar biasa. Semoga ada kesempatan Pak Robin kita bisa mampir ke Palu, ya kan? Ke Poso, ya, panen durian. Silakan teman-teman yang mau ikut boleh kita panen durian bersama di kebun Pak Robin, ya. Calon agen itu, untuk Kabupaten Poso. Iya, Pak mantap. Robin. Ini luar biasa. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Robin, Pak Amrizal undangannya. Semoga kita kesempatan waktu untuk bisa ke sana, ya kan? Terima kasih banyak, ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada kita foto selfie dulu. Silakan teman-teman semua buka kamera, kita foto selfie dulu. Tangannya semua menggenggam begini, ya. Kita foto selfie nanti biar masuk sosial media AWM gitu ya. Ayo silakan. 1, buka kamera, 1, 2, sebentar, 1, 2, 3. Oke, lagi. Ya, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mantap, dahsyat ya. Oke, baik teman-teman semua, senang sekali jumpa dengan Anda semua ya. Jumpa lagi pada Zoom kita berikutnya. Dan tentu saja teman-teman sekalian tetap semangat untuk menyebarkan kebaikan informasi ini karena banyak orang di luar sana membutuhkan informasi malam hari ini, teman-teman sekalian. Banyak petani kita lagi butuh solusi atas masalah yang mereka hadapi saat ini. Banyak anak-anak muda yang hari ini butuh pekerjaan, butuh bisnis. Mereka banyak yang terjebak dengan hutang. Mari kita bebaskan keluarga kita, bebaskan sekitar kita dari hutang. Ya, bebaskan diri kita dari hutang dan capai impian kita dengan waktu lebih cepat. Dalam 6 bulan bersama AWM mencapai yang namanya Black Diamond. Ya, oke, teman-teman semua, salam dahsyat, gaspol semuanya, dahsyat. Bye-bye. Jos. Terima kasih. Mantap. Palembang, Bandung. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sukses buat semuanya. Thank you. Gaspol Bang Sidi. Bang Denny. Gaspol Bang Denny. Gaspol Pak Ijam. Gaspol. 6 bulan 1,7 miliar. Luar biasa.
Ada Pade Surasa ini, Pade Surasa. Gaspol Pade. Terburuknya saja 6 tahun, 1,9 miliar sekali. Ada teman-teman leader dari Bali, Pak Arjun. Luar biasa, Pak.